Pada episode ini, Jongwon dan Do-hee sedang menuju kantor. Saat di perjalanan, mereka melihat sebuah kecelakaan lalu lintas. Hal itu membuat Do-hee kembali teringat kecelakaan yang terjadi oleh orang tuanya di masa lalu. Meskipun Do-hee selalu berusaha menutupi kesedihannya, Jongwon tetap merasa sedih karena trauma yang dimiliki Do-hee. Sebelum lanjut menonton, jangan lupa subscribe channel ini. Saat malam hari, Jongwon melihat Do-hee menangis saat tertidur. Kemudian, Jongwon masuk ke dalam mimpi Do-hee. Rupanya, selama ini Do-hee merasa sedih dan bersalah atas kematian orang tuanya. Sebab, dia menganggap dialah penyebab utama orang tuanya mengalami kecelakaan. Dalam mimpi tersebut, Jongwon mengajak Do-hee untuk bertemu dengan orang-orang yang dia sayangi. Do-hee terkejut melihat orang tuanya dan Joo Chon-suk sedang menyusun pohon Natal di rumahnya. Do-hee sangat senang mereka bisa bertemu dan berkumpul bersama. Keesokan harinya, Do-hee memberitahu Jongwon bahwa dia sangat bahagia, dia telah bermimpi bertemu keluarganya hingga enggan untuk bangun dari mimpinya. Mendengar hal itu, Jongwon merasa senang. Sementara itu, Kim Se-ra mengalami depresi setelah kematian Noh Do-gyong. Dia mencari bukti-bukti kejahatan Noh Suk-min untuk melaporkannya ke polisi. Namun sayangnya, hal itu dipergoki oleh Noh Suk-min. Noh Suk-min mengancam akan menghancurkannya jika Kim Se-ra melakukan sesuatu yang merugikannya. Kemudian, Noh Suk-min mengajak Do-hee dan keluarga lainnya untuk makan malam bersama. Do-hee merasa curiga, rencana apa yang akan dilakukan Noh Suk-min. Sesampainya di sana, Jongwon melihat luka di tangan Kim Se-ra. Dia merasa ada sesuatu yang dialami Kim Se-ra. Rupanya, tujuan Noh Suk-min mengadakan pertemuan keluarga, karena ingin meminta keluarganya agar menyerahkan seluruh saham mereka sebagai dukungan terhadapnya. Sebab, saat ini perusahaan sedang mengalami kesulitan. Mendengar hal itu, Sok-hun dengan tegas menolak permintaan Noh Suk-min. Sementara Do-hee, dia pergi tanpa memberi jawaban apapun. Keesokan harinya, para komite resmi dibubarkan oleh Noh Suk-min secara sepihak. Sok-hun sangat marah karena Noh Suk-min mengadakan rapat keputusan tanpa dirinya dan juga Do-hee. Noh Suk-min juga telah mengajukan pemakzulan terhadap Sok-hun dari jabatannya sebagai Dewan Direksi. Sok-hun segera memberitahu Do-hee bahwa Noh Suk-min telah menunjukkan sifat aslinya. Dia telah memecat semua pegawai yang tidak menuruti keinginannya. Mendengar hal itu, Do-hee segera mendatangi Noh Suk-min. Noh Suk-min meminta Do-hee agar tidak ikut campur atas keputusannya. Sebab, dia telah berjuang melawan ibunya demi berada di titik ini. Do-hee sudah menduga bahwa Noh Suk-min adalah dalang dari semuanya, termasuk kematian Joo Chon-suk. Noh Suk-min memberitahu Do-hee agar tidak terlalu mengagumi Joo Chon-suk. Sebab, Joo Chon-suk adalah orang yang telah membunuh orang tuanya. Namun, Do-hee tidak mempercayainya. Kemudian, Noh Suk-min mengeluarkan rekaman suara pertengkaran antara orang tuanya dengan Joo Chon-suk. Orang tuanya mengancam akan membeberkan penggelapan yang dilakukan Joo Chon-suk. Namun, Joo Chon-suk tak tinggal diam, lalu mengejarnya hingga terjadilah kecelakaan. Noh Suk-min menegaskan kasih sayang yang diberikan oleh Joo Chon-suk adalah sebagai penebus dosa karena dia telah membunuh kedua orang tuanya. Mendengar hal itu, Do-hee masih tidak mempercayainya. Di sisi lain, Jongwon membuntuti Kim Se-ra. Dia pergi ke rumah sakit untuk mengobati lukanya. Tak lama kemudian, Jongwon datang. Dia mengajak Kim Se-ra untuk bekerja sama. Namun, Kim Se-ra menolak. Jongwon memperingatkan Kim Se-ra,
Jika dia terus menutupi kejahatan Noh Suk-min, hidupnya akan terus mengalami ancaman dan siksaan dari Noh Suk-min. Mendengar hal itu, Kim Sera berubah pikiran dan segera mengejar Jong-gwon. Dia memberitahu Jong-gwon bahwa Noh Suk-min adalah pelaku yang telah membunuh Ju Chon-suk dan juga Noh Do-gyong. Bahkan, saat ini dia telah berencana untuk membunuh Do-hee.